Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Puji nama Tuhan. Tidak ada jalan lain, Tuhan katakan. Hanya Yesus. Puji nama Tuhan. Sungguh beruntung kita menjadi anak Tuhan. Amin. Haleluya. Kita menjadi anak Tuhan. Kita diselamatkan. Bahkan Tuhan janjikan, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Kita sambung lagi dengan pujian. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri kembali. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oh Yesus. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkan umat-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Kerahkan kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari tunjukkan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkan umat-Mu Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu. Engkau Allah yang dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Amin. Haleluya. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Engkau bangkit. Kau bangkit bagi kami ya Tuhan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh dahsyat Tuhan. Bagi kami Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Allah kami yang dahsyat. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami, hati kami, hidup kami.
Sebab hanya Engkau Allah kami yang kudus, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus. Mari kita masuk ruang maha kudus daripada Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang
bestara. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan kasih Kristus. Bapak Rudi akan pimpin doa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Kami sudah naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sudah menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Tidak lain hanya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami persembahkan ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Bila mana kami sebentar akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau urapi setiap firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bahkan dan terlebih kami berdoa khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi dengan urapan yang khusus. Berikan hikmat marifat yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga mampu menyampaikan isi hati daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Bila mana ada kuasa-kuasa kegelapan roh-roh yang jahat yang mau mengganggu konsentrasi hati pikiran kami, seberapa kami yang ada kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kau keluarkan dari hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami mau duduk dengan tenang menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat siang ini, saya undang tamu kita ya, tim dari Full Gospel untuk mempersembahkan pujian. Puji nama Tuhan, saya persilakan.
Puji nama Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan dan saat ini akan dilayani oleh Bapak Evangelis Sunario dari Cirebon. Puji nama Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan. Kita semua ucapkan haleluya ya, kata haleluya 3 kali ya. 3 kali ya, 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau nggak ada aminnya kurang asik ya. Jadi yang ketiga kita harus lebih kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yes, yes, yes ya gitu ya. Wah, supaya kita semangat ya. Yuk kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya, 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 amin, yes, yes, yes. Nah, itu tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan ya. Puji syukur pada Tuhan. Pertama-tama saya ingin bersyukur pada Tuhan karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan luar biasa ya. Kita semuanya dari tim Cirebon bisa datang ke Kandang Aur, GPDI Kandang Aur, semua karena apa? Karena berkat Tuhan ya, seperti tadi nyanyian demikian ya. Semua karena berkat Tuhan. Yang kedua, saya pun juga berterima kasih kepada Gembala Sidang Pak Beni ya, luar biasa ya. Saya kira Pak Beni paling gocap umurnya ya. Tapi ternyata saya tanya, Pak, umur berapa? 71. Wah, luar biasa ya. 71 sangat muda sekali ya. Kelihatannya muda sekali. Seperti gocap ya. Nah, puji syukur pada Tuhan. Terus saya begitu masuk ke tempat ini, saudara. Wah, gereja ini luar biasa sekali ya. Apalagi ketika saya masuk ke pastori. Seakan-akan saya ada di Tomohon. Karena apa? Mebelnya yang keren-keren, yang gede besar gitu ya. Waduh, duduknya kayak raja. Saudara. Kita itu anak raja, jadi duduk di kursinya kayak kursi raja. Kalau saya pergi ke Manado, saya udah 15 kali ke Manado pelayanan, saudara. Ke Tomohon, ke Suluun, ke Naongan, ke Modo Inding. Wah, pasti kalau masuk ke dalam pastori hamba Tuhan, kursinya pasti gede-gede seperti yang punya hamba Tuhan Gembala Sidang di sini, yaitu Pak Beni ya. Puji syukur pada Tuhan. Saya yakin hamba Tuhan yang ada di tempat ini, khususnya Gembala Sidang itu sangat diberkati. Amin, saudara. Tepuk tangan untuk kemuliaan daripada Tuhan. Saudara, hamba Tuhan Gembala Sidang diberkati bukan tanpa alasan. Karena apa? Jeripayahnya yang luar biasa ya. Bagaimana beliau berjuang untuk jemaat ini ya Tuhan. Bapak Ibu, perjuangannya sangat luar biasa. Ya, sampai taruhan nyawanya ya. Pasti kalau GPDI di mana-mana, di daerah-daerah, di kecamatan maupun di desa-desa, semua bisa dibangun, bisa dapat gedung yang luar biasa ini, mereka harus bayar harga ya, memperjuangkannya mati-matian. Saya yakin rencana Tuhan adalah indah pada waktunya. Amin ya. Haleluya. Gereja ini sudah berumur 40, kalau nggak salah 45 tahun ya. Mulai dari perumahan hingga saat ini yang hadir ada 100-an ya. Puji syukur pada Tuhan. Semua karena apa, saudara? Berkat Tuhan. Atau semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Semua karena apa? Anugerah Tuhan. Kita semua harus katakan ya, ucapkan kata anugerah Tuhan ini. 1, 2, 3. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Yes, yes, yes. Ya. Kok yang di belakang kok nggak begini ya? Kurang semangat. Harus begini, saudara. Kalau ini adalah semangat kita, Pantekosta, api Pantekosta harus membara di mana-mana saja, khususnya di Kandang Aur. Haleluya, puji Tuhan. Satu kali lagi, semua karena anugerah Tuhan. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Sunario Halim. Kalau Lim pasti Liman itu pasti dari Tionghoa ya, saudara. Saya punya 1 istri, 2 anak perempuan, dan cucunya 5, saudara. Puji syukur pada Tuhan. Cucu yang besar ada di luar negeri, saudara. Mau kuliah ya di luar negeri, ada di Melbourne. Sudah kuliah, saudara. Puji syukur pada Tuhan. Nah, hal ini bisa terlaksana, bisa terjadi semua karena apa? Anugerah Tuhan ya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Mari kita bersama-sama belajar sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 16 ayat 1 sampai 5 dan ditambah dengan ayat ke-9. Kita baca bersama-sama dengan bergantian ya. Amsal 16 ayat 1 sampai 5 dan ayat 9 kita baca bersama-sama ya. 1 sampai 5 dan ayat 9 kita baca bersama-sama. Saya ulangi lagi. Amsal pasal 16 ya sudah ya, ayat 1 sampai 5 ditambah dengan ayat 9. Saya membaca ayat yang pertama dulu, Bapak Ibu membaca ayat berikutnya ya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semuanya yang sudah membaca, merenungkan firman Tuhan dan memahami firman Tuhan kita dan kita lakukan dalam kehidupan keseharian. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, suatu kenyataan manusia itu diberi apa? Kebebasan untuk merencanakan hidupnya dan mengambil keputusan ya, dan bekerja keras untuk bisa mencapai tujuan. Namun Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa ada batas-batas dalam perencanaan manusia. Meskipun kita bisa menyusun strategi dan tujuan, tapi Tuhanlah yang pada akhirnya menentukan apakah rencana tersebut akan terlaksana. Oleh karena itu tema perenungan firman Tuhan pagi hari ini adalah apa? Saya pakai bahasa Inggris, man purposes, God disposes. Artinya apa saudara? Artinya manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Siapa yang menentukan, Bapak Ibu? Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Kita semua katakan Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Jadi ungkapan ya, ulangi sekali lagi 1, 2, 3. Tuhanlah yang menentukan hasil akhirnya. Amin saudara. Ungkapan ini saudara sangat sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita bacakan. Amsal 16 ayat 1 sampai 5 dan 9. Dan menegaskan bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan harus kita serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan pagi hari ini yang kita baca, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari saudara. Yang pertama saudara, Allah itu mengarahkan hati manusia. Memang manusia itu bisa merencanakan, ya bisa menimbang-nimbang, tapi akhirnya Tuhan yang menentukan. Kita lihat ayat pertama dikatakan manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah, artinya apa saudara? Jawaban lidah itu adalah keputusan berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa membuat rencana atau menimbang-nimbang dalam hati apa yang ingin kita lakukan. Tetapi Tuhan yang memegang kendali atas hasilnya ini. Ini menunjukkan kedaulatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Seberapapun matang rencana kita, kita harus bergantung kepada kehendak Tuhan. Karena apa? Jawaban terakhir ada pada Tuhan. Amin saudara. Jadi Tuhanlah yang menentukan. Ayat ini membahas mengenai apa? Pertimbangan manusia dan jawaban daripada Tuhan. Itu ayat pertama saudara. Terlihat di sini ada keterbatasan dari rencana manusia. Pertimbangan manusia berada di bawah pengaturan daripada Allah. Rencana manusia yang telah menimbang-nimbangkan dengan matang hanya bisa efektif terlaksana jika di dalam pimpinan Tuhan. Amin saudara. Jadi apakah makna daripada menimbang-nimbang? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan menimbang-nimbang itu artinya apa? Kita lihat dulu dari perjanjian lama. Bisa diartikan yaitu mengatur sesuatu dengan hati-hati. Contohnya tentang strategi peperangan, ya. Mengatur dengan matang-matang saudara. Jadi kalau ingin perang,
saudara harus raja itu atau panglima itu harus mengatur siasatnya dengan cermat, dengan matang-matang. Nah, semua sudah diperhitungkan. Namun keputusan berasal dari Tuhan. Ya, itu artinya menimbang-nimbang dan jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Artinya seperti pepatah yang mengatakan, man purposes, God disposes. Itu seperti tema pada pagi hari ini. Jadi manusia boleh berencana, tetapi Allah lah yang menentukan. Kita bisa saja membuat program kerja, bisa merencanakan masa depan, namun semuanya hanya bisa ditentukan oleh Tuhan. Pengakuan yang seperti ini akan membuat kita menjadi seorang yang rendah hati. Coba kalau kita tidak mengatakan Tuhan yang menentukan segala sesuatu, merasa dirinya bangga, merasa dirinya pandai, merasa dirinya bisa menentukan sesuatu, bisa merencanakan sesuatu. Kalau kita menyerahkan rencana itu ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati. Misalnya rencana yang kita buat terlaksana, wah, saya pikir ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya dengan tim Full Gospel pada pagi hari ini bisa datang ke tempat ini, mempunyai pelayanan, saudara. Bisa melayani di GPDI Kandang Aur. Kalau bukan Tuhan izinkan, tidak mungkin bisa terjadi, terlaksana. Amin saudara. Amin saudara. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan yang menentukan. Haleluya, puji syukur pada Tuhan. Pengakuan seperti ini akan membuat kita tadi katakan menjadi rendah hati. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bukan kehebatan kita, bukan Full Gospel Cirebon yang hebat, semua karena kehebatan daripada Tuhan. Tuhan yang menentukan. Jadi menerima setiap ada perubahan yang mungkin saja terjadi dalam rencana-rencana kita. Kita bisa legowo, kita bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita menyerahkan seluruh rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Dan yakin bahwa Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Maksud dari Amsal ini bukan berarti kalau begitu manusia tidak perlu membuat rencana. Tetapi menasehati kita agar menyadari bahwa rencana kita tidak akan terlaksana jikalau Tuhan tidak menyetujuinya. Saudara boleh membuat rencana yang hebat, yang buluk-buluk saudara. Kalau Tuhan tidak menyetujui, kalau Tuhan tidak berkati, tidak akan terjadi rencana itu. Itulah sebabnya kita harus mengawali segala sesuatu dengan apa saudara? Dengan berdoa. Wah saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin GPDI itu terkenal dengan apa saudara? Berdoa. Sebelum 1 jam sebelum mulai ibadah, mereka sudah berlutut di hadapan Tuhan. Di tempat ini mereka berlutut sedang apa? Berdoa, mohon Tuhan urapi. Mohon Tuhan yang melaksanakan ibadah ini. Mohon Tuhan memimpin ibadah ini. Itulah adalah orang-orang yang rendah hati. Begitu saya masuk tadi pagi jam 8 saudara, saya masuk ke ruangan tempat ini saudara, melihat jemaat sedang berlutut, sedang apa saudara? Berdoa. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mengawali segala sesuatu, mengawali ibadah, harus diawali dengan berdoa. Dengan kerennya bahasa Inggris apa saudara? Starting everything with prayer. Amin saudara. Itulah maksudnya, artinya saudara. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bukanlah kita tidak perlu membuat rencana, tapi kita harus menyerahkan rencana itu ke dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita harus mengawali segala sesuatu dengan doa. Bahkan sebelum membuat rencana, kita juga harus awali dengan doa, supaya rencana itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kalau kita ingin merancang-rancang sesuatu, saudara, berdoa dulu di hadapan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, maka rencana kita pasti sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Allah menentukan langkah terakhir dari rencana manusia. Karena Tuhan menentukan langkah manusia, manusia bisa saja merencanakan secara detail, bahkan dari awal sampai yang terakhir secara teliti, tapi dia tidak dapat melaksanakan rencananya itu kecuali Allah yang menggenapi. Amin saudara. Nah saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi untuk menjelaskan ini ya. Menjelaskan apa saudara, manusia boleh merencanakan dari awal sampai akhir ya. Tapi yang menggenapi rencana itu siapa saudara? Allah sendiri. Contoh saudara, atau suatu ilustrasi. Ada seorang pengemis. Setiap harinya berkeliaran di jalan saudara. Nah, dia selalu berpikir,
Betapa senangnya jika di tangannya ada uang 20 juta, 20 juta. Cicaptiao, saudara. Cicaptiao tahu, 20 juta. Besar atau kecil, saudara? 20 juta. Cukup besar, saudara. Bagi seorang pengemis, kalau di tangannya ada uang 20 juta, dia nggak usah mengemis lagi. Dia bisa buka kantin, dia bisa buka warung kecil-kecilan, jualan, saudara. Bisa untuk hidup, nggak usah minta-minta lagi. Dia pikir kalau tangan saya punya uang Cicaptiao, saya akan merasa bahagia. Satu hari, saudara, pengemis itu tanpa sengaja melihat ada seekor anjing yang kecil yang lucu, saudara, di tengah jalan, saudara, sedang lari-lari, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia dilihat di sekelilingnya enggak ada orang yang memilikinya, tidak seorang pun yang memiliki anjing itu. Dia mau kembalikan anjing itu, kembalikannya kepada siapa? Dan kepada siapa? Lalu ia menggendong anjing kecil itu, dibawa pulang, ya, dan diikat di meja, saudara, di kaki meja. Nah, rupanya, saudara, pemilik anjing itu kehilangan anjing kesayangannya. Dia pemiliknya pasti orang yang kaya, ya. Anjing kecil yang lucu itu pasti mahal harganya. Nah, di kota tersebut, saudara, orang kaya ini sangat panik karena anjing tersebut sangat disayangi karena milik putrinya, saudara. Lalu orang kaya ini membuat satu pengumuman di desa dengan menempelkan foto anjing di mana-mana. Dikatakan, barang siapa yang menemukan anjing ini serta kembalikan ke alamat tersebut, saudara, dia akan diberi hadiah Cicaptiao. Wah, saudara, saudara dikembalikan ke alamat, dia akan mendapatkan hadiah Cicaptiao. Nah, keesokan harinya, saudara, pengemis itu seperti biasa keluar, ya mengemis, minta-minta, ya, melihat ada pengumuman tersebut. Si pengemis melihat, loh, ini si anjing yang kemarin saya bawa pulang. Ya, lalu pengemis itu cepat pulang ke rumah dan menukar anjingnya dengan uang. Dia gendong anjingnya pergi ke kota itu. Ya, melihat alamatnya di mana? Oh, di sini. Misalnya alamatnya di kandang aur, langsung dia pergi ke kandang aur mencari pemiliknya. Ketika dia menggendong anjing itu menuju ke alamat itu, lalu dia melihat pengumumannya berubah. Hadiahnya dari Cicaptiao naik, saudara. Naik jadi berapa, saudara? Jadi 30 juta. Ya, langkah kaki pengemis itu berhenti. Mandek, saudara, berhenti. Setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang, barangkali besok hadiahnya akan tambah lagi. Masa beda sebentar aja hadiahnya dari 20 juta menjadi 30 juta. Dia pikir, besok aja lah saya kembalikannya. Pasti besok akan naik hadiahnya. Nah, akhirnya dia gendong kembali anjing itu ke gubuknya, diikat lagi ke kaki meja. Nah, hari ketiga, benar, saudara, hadiahnya tambah lagi. Hari keempat, hadiah tambah lagi, saudara, tambah lagi, saudara, sampai hari yang ketujuh. Wah, hadiahnya sudah sangat menarik sekali, saudara, menggemparkan seluruh penduduk desa. Dan pada saat itulah si pengemis baru pikir, wah, ini saatnya saya akan menggendong anjing yang saya nemu itu, saudara, yang saya dapatkan itu kepada pemiliknya. Dia bergegas pulang kembali ke rumah gubuknya, mengambil anjing itu, saudara. Tapi di luar dugaan, anjing kecil itu sudah tidak bisa bergerak lagi. Udah gini, saudara, anjingnya nggak bisa digoyang-goyang. Artinya apa, saudara? Anjing itu mati kelaparan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pengemis itu tetap menjadi pengemis lagi, saudara. Dia memang sudah merencanakan. Ya, hari pertama tahan, hari kedua tahan, hari ketiga sampai hari ketujuh tahan terus sampai hadiahnya paling setinggi-tingginya. Hadiah yang sudah sampai sangat luar biasa itu, baru dia bawa anjing itu, tukar kepada pemiliknya dengan uang. Tapi, saudara, rencana itu gagal. Karena apa? Anjingnya udah udah mati. Ya, seandainya, saudara, pengemis itu segera mengambilkan anjing tersebut kepada pemiliknya, saudara, karena dia tahu bahwa alamatnya, sudah tahu alamatnya, dan dia akan mendapat hadiah yang cukup banyak. Oleh karena itu, saudara, ketika kita ingin membuat sebuah keputusan, kita harus saudara, harus mengawali segala sesuatu dengan berdoa. Tapi saya pikir pengemis itu kalau berdoa bagaimana ya? Pasti dia segera kembalikan anjing itu. Pasti dia mendapatkan hadiah yang cukup besar, saudara.
Ya kalau pengemis itu Kristen, kalau ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa demikian saudara? Karena apa? Pertimbangan manusia ada di bawah pengaturan Tuhan. Amin. Itu ayat pertama maknanya. Pertimbangan manusia ada di bawah pengaturan Tuhan. Amin, saudara. Itulah yang pertama, saudara. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa sebelum melakukan segala sesuatu? Supaya motivasi kita dimurnikan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara berdoa, motivasinya bagaimana saudara? Nah, saya akan menjelaskannya. Amsal 16 ayat 2 mengatakan, itu ayat kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Wah, Tuhan menguji hati kita. Ya, Tuhan, firman Tuhan berkali-kali mengatakan, Tuhan Yahweh menguji hati kita. Tapi manusia melihat apa? Melihat lahiriah, melihat tampang mukanya saudara, melihat dari luar. Tapi Tuhan melihat dari dalam hati kita. Seringkali kita merasa benar dengan rencana dan tujuan hidup kita. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan melihat lebih dalam daripada yang nampak di luar. Manusia melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat di dalam hati. Apakah motivasi kita benar-benar murni atau ada udang di balik batu? Nah, itulah yang harus kita uji saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa memeriksa hati kita. Memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari motivasi yang tulus dan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, inilah yang penting saudara. Di sini Amsal seringkali menegur orang-orang yang menganggap dirinya bijaksana. Dalam pandangannya sendiri, di sini kita diundang untuk menguji motivasi kita. Karena apa? Allah adalah wasit terakhir. Karena apa? Allah yang menentukan apakah jalan kita benar atau salah. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya memilih jalan hidup yang bijaksana, yang benar, yaitu dengan mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, jalan kita pasti benar. Pasti bijaksana saudara. Karena hanya jalan Tuhanlah yang benar. Itu bukan bagian manusia menentukan benar atau salah saudara. Jadi manusia itu enggak berhak menentukan kamu salah jalan, kamu jalannya benar. Tidak. Yang menentukan jalan yang benar atau salah adalah Tuhan. Melalui apa saudara? Terang firman Tuhan. Amin. Hal ini sudah diungkapkan sebelumnya dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujung-ujungnya menuju maut saudara. Jadi kita hati-hati saudara. Jangan tertipu oleh jalan. Wah, jalan ini pasti bagus. Wah, kalau saya mau usaha ini pasti cuan bosipun, saudara. Orang Tionghoa mengatakan, kalau saya usaha ini pasti untung besar, saudara. Ternyata ujung-ujungnya adalah maut. Ya, paling enak apa, saudara? Dagang apa? Dagang yang dilarang oleh Tuhan, oleh Tuhan dan oleh pemerintah. Ya, saudara bisa bayang sendiri. Itu adalah melanggar hukum. Dagang yang melanggar hukum itu gampang dapat uang ya. Tapi ujung-ujungnya ada maut. Ujung-ujungnya adalah penjara. Manusia seringkali merasa pinter, yakin dengan jalan yang mereka ambil. Padahal jalan itu bisa saja menyesatkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali membuat keputusan berdasarkan pemahaman kita sendiri. Tapi tanpa hikmat Tuhan, keputusan tersebut bisa membawa kita kepada kehancuran. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi selalu memeriksa pilihan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Bapak Ibu, doa akan menolong kita untuk menguji motivasi kita. Dalam sebuah doa selalu kemukakan alasan mengapa saudara meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, ini penting saudara. Berdoa dengan alasan untuk menguji motivasi kita dari permintaan saudara. Kita bisa menguji motivasi kita untuk mengerjakan sebuah proyek. Nah, misalnya kita lihat ada sebuah proyek itu memberikan prospek yang indah. Kalau kita pegang proyek ini, ambil proyek ini, pasti untung besar, saudara. Tapi belum tentu, saudara. Proyek itu kadang-kadang proyek yang fiktif. Ketika kita terjun ke dalam proyek itu, akhirnya babak belur, saudara. Untuk melakukan sebuah program, kalau kita bawa semuanya terlebih dahulu kepada Allah di dalam doa. Dan di bawah memakai alasan, saudara, mengapa saya ingin melakukan ini? Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah doa dengan alasan yang tertentu. Kalau kita mempunyai alasan yang tepat, saudara, Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Tuhan pasti akan menggenapi doa yang kita panjatkan. Pasti Tuhan akan memenuhi permintaan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Contohnya beberapa minggu yang lalu saudara, mata saya kan kecil, orang Tionghoa masih kecil, sipit saudara ngomong. Matanya udah kecil tapi kalau sudah dipejamkan mau melek itu susah saudara. Aduh itu nggak bisa melek, aduh Tuhan gimana mata saya nggak bisa dibuka, harus dibantu dengan tangan, baru bisa saudara. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya Tuhan, aduh Tuhan, kalau begitu mata saya bisa makin lama makin rusak. Sedangkan saya butuh sekali mata yang terang untuk apa? Membaca Alkitab. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah mata saya. Karena apa? Saya ingin menggunakan mata yang baik ini untuk apa? Membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan untuk apa? Untuk membuat renungan-renungan. Ya, tanpa mata yang baik, saudara, renungan-renungan itu tidak bisa saya susun, tidak saya bisa buat dengan baik, saudara. Wah, itu sangat sulit sekali bagi saya. Tuhan, saya mempunyai satu kerinduan. Saya tetap ingin melayani Tuhan ya, meskipun umur saya sudah 74 ya. Haleluya, puji syukur pada Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan, saya ingin menggunakan mata yang baik untuk apa? Memuliakan Tuhan. Saya ingin mempunyai mata yang baik untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Nah, doa yang demikian dikabulkan oleh Tuhan enggak, saudara? Pasti 99% dikabulkan oleh Tuhan. Ya, amin, tepuk tangan untuk kemuliaan daripada Tuhan. Buktinya hari ini saya bisa bisa buka tutup dengan luar biasa. Ya. Bagaimana cara menyembuhkannya, saudara? Pada suatu kali saya sedang dengar khotbah, tiba-tiba saya mempunyai perasaan, kamu sekarang pergi ke akupuntur. Ngapain? Di dalam hati saya, iya betul, ada akupuntur. Saya mempunyai seorang teman, dia pulang pernah kuliah di Cungko, saudara, di Tiongkok selama 5 tahun belajar akupuntur yang sangat hebat, saudara. Lalu saya ingat dia, langsung saya telepon kepada dia, langsung diundang ke rumah untuk mau, saudara. Lalu saya bilang, apa sakitnya apa? Matanya susah dibuka. Oh, ini mata lelah. Kamu terlalu banyak baca buku. Enggak, saya bilang, pokoknya susah sekali membuka mata. Jangan-jangan ada saraf yang lemah. Oh, gampang, kamu berbaring. Langsung ambil alat-alatnya. Saya lihat, ya ampun, jarumnya banyak sekali seplastik. Diambil satu-satu. Bukan di matanya, saudara, di sekeliling matanya. Oh, ini, saudara. Nah, udah, saya rasa sih, aduh sakit. Terus ininya lagi, loh, kepala saya kok di jarum, saudara. Apa urusannya? Saya apa urusannya kepala saya dikasih jarum? Sudah diam, jangan banyak ngomong. Udah saya apa jarelah wis. Terserah lu lah. Karena kamu udah dicus 3. Di sini nggak tahu ada berapa ya. Terus tahu-tahu di ujung kaki, saudara. Cus, ya ampun, sakit sudah. Masa kakinya ikut-ikut dikecus pakai jarum. Makan yang sakit mata, kenapa kakinya diikut? Sudah diam. Jangan banyak tanya. Karena ilmu akupuntur itu ajaib. Dia tahu mana yang harus dirangsang itu sarafnya. Dikecus. Dokter, bukan dokter ya. Kok jarumnya berapa? 32. Ya ampun, banyak banget sampai 32 biji. Saya nggak tahu sih, pokoknya matanya merem sampai dari cus sampai ditunggu, sampai diajak cerita, saya cerita Alkitab, dia cerita tentang gereja. Tahu-tahu udah setengah jam, udah selesai, cabutin satu udah selesai, sembuh. Nah, saya buka mata, ding. Wah, saudara, kayak Barbie, saudara, mata bisa buka tutup sekarang dengan bebas, saudara. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Karena doa, ya saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi motivasi kita harus benar. Untuk apa kita berdoa? Yaitu untuk melayani Tuhan. Untuk apa kita berdoa? Memohon kepada Tuhan disembuhkan supaya untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, berdoa dengan memakai alasan akan menolong kita untuk mengetahui motivasi dari permohonan kita. Mengapa seringkali berdoa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena salah berdoa. Kalau motivasinya salah, Rasul Yakobus mengatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika kita memberikan alasan mengapa kita berdoa, meminta kepada Tuhan, maka hal ini akan menguji motivasi apa yang ada di balik permintaan itu.
Nah, Bapak Ibu, mengapa saudara meminta agar diberkati dari pekerjaanmu? Mengapa saudara minta disembuhkan? Mengapa saudara minta kesehatan? Mengapa saudara minta panjang umur? Saudara katakan pada Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau dengan fisik yang sehat, fisik yang baik untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Motivasi kita untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Kita semua katakan memuliakan Tuhan. Amin. Yes, yes, yes. 1, 2, 3. Memuliakan Tuhan. Amin. Yes, yes, yes. Yang belakang lagi nih saudara. Saya kelihatan dari sini. Ya, begini saudara supaya semangat. Ya saudara punya masalah apa? Doa kepada Tuhan. Panjatkan doa, motivasimu harus benar. Ya jangan lupa ya, sekali lagi kita berdoa, yaitu untuk apa saudara? Motivasi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Yes, yes, yes. Nah itu saudara udah semua ya. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, bukanlah alasan di hadapan Tuhan. Ketika saudara berdoa, hal ini menguji motivasi kita. Bahwa apa yang kita minta bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Jangan berdoa, Tuhan saya kepengen sugih. Oh, repot saudara kalau kepengen sugih. Kalau saudara minta Tuhan berkati usaha kita saudara. Nah itu oke, saudara. Langsung saudara kasih motivasi. Tuhan, kalau engkau memberkati usaha saya nanti, kalau saya dapat cuannya, saya persembahkan perpuluhan kepada gereja. Wah, saudara, doa yang demikian didengar oleh Tuhan enggak, saudara? Pasti didengar oleh Tuhan. Saudara, ajukan doa ini. Motivasinya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Motivasi apa? Supaya kita bisa memberi perpuluhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita memberi perpuluhan bukan kita ingin mendapatkan sesuatu. Kita memberi perpuluhan karena kita diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu. Amin, saudara. Jadi mohon kepada Tuhan supaya kita diberkati dulu. Amin. Kalau kita sudah diberkati, baru kita mampu untuk memberikan perpuluhan. Ini pesan sponsor, saudara. Amin, saudara. Demikian juga saya membuka perusahaan. Saya bersama-sama dengan teman saya, pengsilang saya, saudara. Kalau kita mendapatkan dividen, ingat perpuluhan berikan kepada gereja. Dia mengatakan, oke, sepakat. Langsung saya salaman, saudara. Jadi tiap tahun kalau saya dapat dividen, dapat keuntungan, saya ambilnya 90%, 10% tinggal. Saya masukkan ke mana? Ke rekening gereja. Sampai hari ini sudah 17 tahun perusahaan ini tetap berdiri, saudara. Dan tiap tahun tetap dapat dividen, tetap memberikan perpuluhan. Ketika akhir tahun pasti majelis mengatakan, Pak Sunario, di perpuluhan itu. Saudara pasti diminta, saudara. Saya bilang, wait and see, tunggu, ya sebentar lagi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika saya memberikan perpuluhan, semua majelis, semua gereja jemaat itu sukacita luar biasa, saudara. Tepuk tangan untuk kemuliaan daripada Tuhan. Jadi, saudara berdoa, jangan salah doa. Jangan untuk memuaskan nafsu kamu sendiri, melainkan motivasi kita benar untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Untuk gereja. Untuk apa? Pembangunan gereja. Amin, saudara. Gereja ini tidak mungkin bisa begitu jadi langsung begitu mewah, begitu bagus. Pasti perjuangan daripada jemaat di tempat ini. Pasti perpuluhan daripada jemaat ini selalu mendukung pekerjaan Tuhan ini. Persembahan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan sehingga bangunan gereja itu bisa begitu mewah, begitu luar biasa. Wah, saya merasa senang sekali di daerah kecamatan ini, Kandang Aur, saudara. Ada gereja yang begitu indah, di mana jemaatnya begitu banyak, membuat saya terharu, saudara. Luar biasa sekali. Umurnya sudah 45 tahun, jemaatnya tetap semangat. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kemukakanlah alasan di hadapan Tuhan. Ketika saudara berdoa hari ini, menguji motivasi kita. Apa yang kita minta bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Saya ingatkan lagi, melainkan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Enggak usah yes, saudara. Tadi udah cukup ya. Nah, yang ketiga, saudara, menyerahkan rencana kepada Tuhan. Ayat 3 mengatakan apa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi apa yang saudara usaha, saudara rencanakan, serahkan juga kepada Tuhan. Nah,
Tuhan akan menggenapi rencana yang sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi rencana manusia yang baik adalah apa? Rencana yang diserahkan kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan setiap pekerjaan dan keputusan kepada Tuhan, kita menempatkannya sebagai pusat dari segala sesuatu. Jadi kalau kita dikit-dikit menyerahkan, saya serahkan kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Kita itu menompersatukan Tuhan, memusatkan Tuhan dari segala sesuatu. Dengan menyerahkan rencana kita, kita tidak hanya meminta Tuhan memberkati kita, memberkati usaha kita, memberkati kesehatan kita, memberkati sidang jemaat ini, memberkati gereja di tempat ini Tuhan, tetapi supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Apa sih kehendak Tuhan? Gereja itu bertambah-tambah jumlahnya. Amin saudara. Jemaat bertambah-tambah. Itulah kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, rajinlah, carilah jemaat, carilah jiwa-jiwa yang baru. Persembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan daripada Tuhan. Amin saudara. Tentu saja ini bukan berarti bahwa kita hanya berdoa minta Allah menghargai rencana kita. Ya, namun ini berarti kita menyerahkan seluruh tindakan kita kepada Allah. Semua rencana dan tindakan dibungkus di dalam doa. Aduh, luar biasa saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, rencana kita, tindakan kita dibungkus di dalam doa. Saudara bayangin, kok bisa sih doa itu bisa membungkus segala usaha kita saudara. Artinya apa saudara? Kita harus mengandalkan hikmat dan petunjuk dari Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Bukan hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dan juga dibungkus di dalam doa artinya apa? Bisa berarti bahwa segala keputusan, segala usaha kita, segala rencana kita harus selalu didasarkan kepada hubungan dan komunikasi yang intim dengan Tuhan. Melalui apa saudara? Berdoa. Wah, luar biasa. Kalau saudara berdoa pasti Tuhan senang nggak? Senang sekali saudara. Malaikat pun juga merasa senang kalau saudara berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Pasti gereja ini diberkati oleh Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi hubungan intim dengan Tuhan itulah yang dasar saudara untuk apa? Untuk rencana kita dikabulkan atau tidak. Doa bukan hanya meminta, tetapi untuk menempatkan diri dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Doa bukan hanya di awal, tetapi doa-doa mengisi seluruh tindakan kita. Mulai dari perencanaan sampai kepada pengerjaan, bahkan sampai selesai. Inilah maksudnya, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi dari awal, pertengahan sampai akhir, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, itu artinya. Yang keempat saudara, itu bisa lihat dari ayat 4 sampai 5. Kita diingatkan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas segala ciptaannya, bahkan termasuk orang-orang fasik. Tuhan mengendalikan segala sesuatu menurut hikmat-Nya yang tidak terbatas, saudara. Ini mengajarkan bahwa baik di dalam kebaikan maupun dalam kejahatan, ya, Tuhan tetap berkuasa dan menggunakan segalanya untuk memenuhi apa? Maksudnya, untuk memenuhi tujuannya yang mulia. Bapak Ibu, jangan takut kalau ada orang yang menjahati saudara. Jangan takut saudara dihina. Jangan takut saudara dilecehkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapa pembela kita? Adalah Tuhan Yesus, ya. Allah itu mengontrol tindakan jahat manusia, memakainya untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Wah, Allah kita luar biasa ya. Seringkali kalau orang melakukan satu tidak yang baik, saudara, satu perbuatan yang tidak baik, tapi Tuhan bisa mengubah hal yang tidak baik menjadi baik, saudara. Akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, contohnya Yusuf, saudara. Contoh Yusuf itu adalah contoh daripada kontrol Allah atas tindakan-tindakan jahat manusia. Siapa yang jahat terhadap mereka? Saudaranya mereka, saudara. Keluarganya mereka. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara Yusuf adalah selalu menjahati Yusuf, saudara. Tetapi Allah bisa mengubah rekan-rekan mereka yang jahat menjadi apa? Rekan-rekan yang kebaikan bagi keluarga Yusuf. Bukan saja baik bagi keluarga Yusuf, baik kepada seluruh bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel terpelihara, tidak sampai mati kelaparan. Karena apa? Allah mereka-reka kebaikan. Yusuf dibuli, saudara, sehingga Yusuf bisa dibuang sampai ke Mesir. Saudara, itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Seperti Roma 8:28 mengatakan
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ayat ini sangat luar biasa, saudara. Tidak pernah kita temukan di dalam buku-buku klasik manapun juga memberikan makna yang begitu tepat dan akurat, begitu baik dan total seperti ayat ini. Ya saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu adalah satu ayat yang istimewa. Tidak akan kita nemukan di buku yang lain. Kita tidak mungkin dapat menemukan ayat yang seindah ayat ini di dalam filsafat manapun. Satu-satunya sumber bijaksana yang begitu besar di dalam alam semesta, yaitu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus mewahyukan kebenaran kepada manusia melalui Rasul Paulus, sehingga dia bisa mengatakan kalimat yang mengandung makna yang sangat hangat dalam ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, peristiwa yang besar maupun peristiwa yang kecil, yang menyenangkan atau yang menyusahkan, pengalaman yang pahit atau yang manis, yang menguntungkan atau merugikan, mempunyai hubungan satu dengan lain, dan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kefaidah bagi orang yang mengasihinya. Amin, saudara. Jadi kalimat dalam Amsal pasal 16 ayat 4 ini berarti Allah mengontrol segala sesuatu. Allah dapat memakai setiap tindakan manusia, termasuk kejahatan manusia dan kebebasan manusia untuk apa? Melaksanakan rencananya. Kita harus yakin bahwa rencana Tuhan itu indah. Amin, saudara. Rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Kita semua katakan 1, 2, 3. Rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Yes, yes, yes. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Oleh sebab itu saya minta kepada komandan daripada Full Gospel Cirebon, saudara, Pak, namanya Pak Basar. Pak Basar, Handoko Basar, tolong nyanyi nyanyian ini. Indah rencanamu Tuhan. Ya, kita bisa tenang, saudara, kalau kita mengawali dengan berdoa di dalam segala rencana dan pekerjaan kita, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Namun kita bisa tenang, saudara, karena kita yakin bahwa Allah mengontrol segala sesuatu dan Dia berjalan di depan kita. Gembala yang agung, gembala yang baik berjalan di depan kita. Dia yang memberikan contoh teladan bagi kita semuanya. Amin, saudara. Jadi Amsal 16 ayat 9 yang terakhir, saudara, mengatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, manusia itu boleh memikir-mikir jalan ke sana ke sini, tapi Tuhan menentukan arahnya. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan adalah gembala kita yang agung, yang baik, saudara. Dia ada di depan kita. Kita tinggal mengikuti saja. Sebab sebagai manusia kita dipanggil untuk merencanakan dan bekerja keras, tapi kita harus selalu menyadari bahwa Tuhan yang mengatur setiap langkah kita. Ya, saudara yang kasih, Tuhan yang mengatur langkah-langkah kita. Ya, jatuh tidak akan tergeletak. Tuhan mengatur. Banyak sekali pujiannya ya. Nanti nggak selesai-selesai. Kadang-kadang kita berencana satu hal, tetapi Tuhan mengarahkan kita ke arah yang berbeda. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi selalu sesuai dengan kebaikan dan rencana Tuhan yang lebih besar. Nah, saudara, sebagai penutup 2 menit lagi, saudara. Dari renungan yang baru kita dengarkan, saudara, kita tahu bahwa dalam segala perencanaan kita harus apa? Ingat, saudara. Pertama, bersandar kepada Tuhan dalam segala perencanaan. Jangan hanya mengandalkan kemampuan atau hikmat kita sendiri, tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Ya, kita semua katakan. Itu yang pertama. Serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa. 1, 2, 3. Serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Ingat, masukkan ke sini ya. Serahkan semua kepada Tuhan di dalam doa. Ya, ingat ya. Itu yang pertama. Kedua, memeriksa motivasi kita. Apakah kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk kepentingan pribadi? Untuk siapa, saudara? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita katakan lagi. 1, 2, 3. Untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, mintalah Tuhan memurnikan motivasi kita. Ya, percayalah kepada kedaulatan Tuhan. Ketika rencana kita berubah atau gagal, jangan kecewa. Ya, jangan putus asa. Ingatlah bahwa Tuhan berdaulat memberi kita yang terbaik bagi kita. Jadi Tuhan memberikan kepada kita adalah yang terjelek atau yang terbaik. Pasti terbaik. Kita katakan ya, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita, ya. Tapi harus dikatakan dengan amin, yes, yes, yes. Ya. Yang kuat ya, saudara, ini adalah kesimpulan yang terakhir.
2, 3. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Yes, yes, yes. Wah, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi manusia boleh merencana, tapi Tuhanlah yang menentukan jalan hidup kita. Karena rencana Tuhan adalah indah pada waktunya. Amin saudara. Wah, luar biasa indah rencanamu. Dereng-dereng saudara. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Ya silakan pemusik. Oh, tak tahu dan ku tak mengerti jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Doa penutup dibawakan oleh Pak Gunawan. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Segala puji syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau berikan kepada setiap kami. Pagi hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau yang sudah mengingatkan kami melalui hamba-Mu Bapak Sunario Halim ya Tuhan. Segala rencana yang kami buat, apapun yang kami lakukan, tanpa pertolongan Engkau, tanpa melibatkan Engkau, semuanya akan sia-sia Tuhan. Tapi kami percaya pagi hari ini kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami buat, kami akan selalu melibatkan Engkau dengan diawali dengan doa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Apa motivasi kami yang kami rencanakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk semua firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman ini akan bertumbuh di dalam diri setiap kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami semua
Kami yang menerima kebenaran firman-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu Bapak Sunario Halim Tuhan. Kami percaya dimanapun hamba-Mu ini Engkau pakai, pasti yang mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu akan diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari semua yang sudah diberkati katakan amin.